Ya. Dan yang terpenting sebenarnya dari setiap pergantian waktu ini adalah bagaimana kita mau mengintrospeksi dari waktu-waktu yang telah antum lewati itu. Waktu-waktu yang telah kita lewati itu. Iya. Karena itu kapan kita seharusnya bermuhasabah? Ya, tidak mengenal momen. Seharusnya kita ini muhasabah diri kita bukan hanya karena tahun baru. Ya. Seharusnya kita ini bermuhasabah bukan karena ulang tahun kita. Ya. Lagi-lagi istilah ulang tahun meminjam istilah mereka. Ya. Tetapi muhasabah kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ya khalifah kedua mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Ya. Periksalah diri kalian, hitung-hitunglah diri kalian sebelum kalian tiba masa di mana kalian akan dihitung. Ya. Sebelum tiba masanya kita akan menerima catatan amalan kita. Ya. Maka sejak itu, sebelum itu seharusnya kita sudah mulai muhasabah. Kapan itu? Setiap saat. Ya. Kaitannya dengan amalan, sebelum beramal, pada saat beramal, dan setelah beramal. Ya. Sebelum beramal, ya alangkah baiknya kita terlebih dahulu memuhasabah. Kita lakukan ini dalam rangka apa? Kita lakukan ini untuk apa? Jangan-jangan kita tidak ikhlas. Sementara melakukan, godaan-godaan dari kiri kanan juga bisa merusak niat kita yang tadinya ikhlas. Maka perlu dimuhasabah untuk kita pertahankan. Setelah beramal, lagi-lagi juga boleh jadi datang pujian. Datang ini, datang itu. Sehingga niat kita yang tadinya sudah bagus, itu lagi-lagi bisa rusak. Ya. Karena itu ikhwas sekalian, muhasabah ini ya senantiasa setiap saat kita lakukan. Ya. Bagaimana ucapan-ucapan kita, kata Amirul Mukminin, man kasura kalamuhu kasura khota'uhu. Barang siapa yang banyak bicara, maka dia akan banyak keliru. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kata Rasulullah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik-baik atau lebih baik diam. Ya. Belum lagi pandangan kita, belum lagi langkah kita, belum lagi yang lain-lain ya sekalian. Jangankan anggota fisik kita ini, hatta hati-hati kita ini, apa yang terbetik dalam hati-hati kita ini, semuanya juga akan dimintai pertanggungjawaban. Karena itu, kalau kita mau memuhasabah, seharian tadi, kira-kira siapa di antara kita yang mampu menghitung kebaikan yang diperbuat? Dan siapa di antara kita yang mampu menghitung berapa kekhilafan yang kita perbuat? Yang suami istri, kehilafannya dengan istrinya atau sebaliknya. Yang belum berkeluarga, kehilafannya dengan saudara-saudaranya. Yang banyak beraktivitas di luar, kehilafannya di luar. Yang tidak keluar rumah, yang ada dalam rumah, yang ada dalam kamar, berapa kehilafan yang diperbuat? Kalau ada di antara kita yang mampu menghitung kehilafan-kehilafan kita, berarti itu luar biasa. Ya. Itu luar biasa. Artinya kehilafan kita masih sedikit karena masih bisa dihitung. Tetapi kalau sudah tidak bisa dihitung, sejak kita bangun tidur, ya, keluar rumah, sudah kelihatan, sudah lihat anak tetangga. Iya, yang you can see itu. Ya, sudah berapa mata yang memandangnya, sudah berapa banyak pelanggaran kita. Kita keluar rumah tidak terhitung lagi. Karena itu kalau ada antum, ada di antara kita yang mampu menghitungnya, berarti itu luar biasa. Itu lumayan bagus. Karena masih mampu dihitung. Baik. Karena itu ya, dulu waktu waktu kita masih sekolah dulu, ya, ada buku-buku agenda itu yang sekaligus ada daftar muhasabah hariannya. Ya, misalnya ya, hari ini sholat duha, itu kita centang. Ya, ada seperti itu dulu. Ya, hari ini membantu orang tua, dicentang. Kalau tidak berarti disilang. Hari ini bersedekah, disilang. Ya, ini sebenarnya format muhasabah diri. Ini sebenarnya bagus. Hatta dalam usia seperti ini pun sebenarnya tidak mengapa diamalkan. Ya. Tapi mungkin ada di antara kita mengatakan terlalu formal, terlalu ribet. Ya. Tapi ini masih jauh lebih baik. Ya. Waalaikumsalam. Ini masih jauh lebih baik daripada ya kita tidak ada sama sekali.
evaluasi diri kita. Ya, sehingga kita menghabiskan waktu kita apa adanya. Baik. Ikhwas kalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini salah satu sisi yang saya ingin mengajak diri saya dan kepada antum semuanya untuk kita evaluasi adalah mengevaluasi upaya kita untuk menuntut ilmu. Ya. Kalau selama 1 tahun ini kita merasa sholat kita belum maksimal, ya kesempatan untuk kita lebih perbaiki. 1 tahun kemarin kita mungkin disibukkan dengan perbaikan rumah, disibukkan dengan virus, ya, disibukkan dengan kerja-kerja relawan, ya, disibukkan dengan ini, ya, taib, sehingga mungkin banyak kealpaan kita, ya. Maka ya mari kita bertekad untuk memperbaikinya tahun ini. Kalau kemarin kita kurang belajar, kurang aktif tarbiyah, karena memang offline tidak ada, online ada tapi kita yang kurang hadir,